Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Sumarling. Saya calon guru penggerak angkatan 8 dari UPTD SMP Negeri 6 Metro Lampung. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan tentang modul 1.4.A.6 demonstrasi kontekstual tentang budaya positif praktik segitiga restitusi. Budaya positif adalah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat. Sementara restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat, menurut dosen tahun 2004. Dalam melakukan praktik segitiga restitusi, kita juga harus mengetahui 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama yaitu kebutuhan bertahan hidup, kedua kebutuhan kasih sayang dan ingin diterima, yang ketiga kebutuhan penguasaan, yang keempat kebutuhan kebebasan, dan yang terakhir kebutuhan kesenangan. 5 posisi kontrol. Yang pertama yaitu penghukum, yang kedua pembuat merasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, dan yang terakhir manajer. Posisi yang paling ideal dari kelima posisi kontrol di atas adalah posisi manajer. Nah, ini dia segitiga restitusi yang dapat kita praktikkan untuk memecahkan sebuah masalah kepada siswa. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang terakhir menanyakan keyakinan. Namun, ketiga ini bisa jadi tidak diperhatikan secara berurutan. Nah, ini dia skenario kasus yang dapat saya praktikkan dalam segitiga restitusi. Skenario kasus pertama. Pada jam olahraga, murid kelas 73 bernama Rizky dan Fardi tiba-tiba berkelahi. Dalam keyakinan kelas yang telah dibuat bersama bahwa tidak diperbolehkan untuk berkelahi dan harus saling menghargai. Kebetulan, Umarin adalah wali kelas dari Rizky dan Fardi. Sebagai wali kelas, Umarin melakukan praktik segitiga restitusi untuk menyelesaikan masalah tersebut. Selamat siang Rizky. Siang Bu. Apakah Rizky tahu mengapa dipanggil ke sini? Oh Bu, tadi saya memukul Fardi pada saat jam pelajaran olahraga. Pasti Rizky punya alasan bukan mengapa Rizky melakukan hal tersebut. Saya emosi Bu, Fardi mengolok-olok orang tua saya. Rizky pasti kesal kan orang tuanya diolok-olok. Tapi menurut Rizky, perbuatan Rizky tersebut baik atau tidak? Tidak Bu, karena tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Semua orang pasti pernah melakukan kesalahan, tetapi di sini ibu tidak akan memilih siapa yang benar dan siapa yang salah. Di sini ibu hanya ingin membantu untuk memecahkan masalah Rizky tersebut. Apakah Rizky bersedia untuk memperbaikinya? Bersedia Bu. Nah, kalau Rizky bersedia untuk memperbaikinya, tentu ada hal-hal yang harus Rizky lakukan bukan untuk memperbaiki masalah tersebut. Kira-kira apa yang akan Rizky lakukan untuk memperbaiki masalah tersebut? Pertama saya meminta maaf karena tadi sudah memukul Fardi, dan kedua saya ingin menahan emosi saya. Baik, menurut Rizky, kira-kira keyakinan kelas seperti apa yang Rizky perlu tingkatkan lagi? Keyakinan kelas yang saya ingin tingkatkan saling menghargai. Apakah Rizky bisa untuk meyakini keyakinan tersebut? Iya Bu. Baik Rizky, terima kasih ya atas kerjasama Rizky. Mudah-mudahan kedepannya Rizky dapat meyakini keyakinan kelas kita dengan penuh tanggung jawab. Terima kasih, silakan kembali ke kelasnya ya. Terima kasih Bu. Selanjutnya yaitu skenario kasus 2. Saat jam istirahat, terlihat ada seorang murid bernama Citra sedang asik duduk di kursi sembari makan cemilan. Setelah menghabiskan cemilannya tersebut, tiba-tiba Citra membuang bungkusan cemilan di sembarang tempat.
Temannya yang melihat kejadian tersebut menegur Citra bahwa apa yang dilakukan Citra tidak sesuai dengan keyakinan kelas yang telah dibuat. Akan tetapi, Citra tidak mengindahkan teguran tersebut. Dan akhirnya temannya melaporkannya kepada guru piket yang saat itu bertugas, yaitu Bu Marlin. Bu Marlin pun memanggil Citra dan menerapkan segitiga restitusi untuk menyelesaikan masalah tersebut. Berikut penjelasan kasusnya. Citra, kok gitu sih buang sampahnya sembarangan? Ya biarin, kan nanti ada yang piket. Ya tapi kan nanti jadi kelasnya jadi kotor. Ya nanti kan ada yang piket. Oh nanti aku bilang Bu Marlin. Ya udah sana. Siang Citra, apakah kamu tahu mengapa kamu dipanggil ke sini? Tahu Bu. Saya tahu minta maaf Bu karena saya telah membuang sampah sembarangan. Ibu tahu kamu melakukan itu pasti punya alasan tertentu, bukan? Nah, sekarang ibu tidak ingin membahas apa kesalahan kamu. Di sini ibu akan memperbaiki atau membantu untuk memecahkan masalah tersebut. Apakah kamu tahu keyakinan kelas kita apa, Citra? Tahu Bu. Nah, menurut kamu, keyakinan kelas seperti apa sih yang perlu kita tingkatkan lagi? Tanggung jawab dan menghargai diri sendiri mungkin ya Bu. Apakah Citra meyakini keyakinan tersebut? Iya Bu. Apakah Citra mau untuk memperbaiki masalah ini? Iya Bu, saya bersedia untuk memperbaikinya. Menurut Citra, kira-kira bagaimana cara memperbaikinya? Saya akan membuang sampah pada tempatnya dan saya akan selalu ingat bahwa kebersihan itu tanggung jawab dari kita semua termasuk saya Bu. Kira-kira kapan Citra akan memulainya? Saya akan memulainya saat ini Bu. Ketika ada sampah, saya akan membuangnya ke tempat sampah. Baik, terima kasih Citra atas kerjasamanya. Mudah-mudahan kamu selalu bisa meyakini keyakinan kelas kita. Silakan kembali ke kelas kamu. Terima kasih Bu. Demikian yang dapat saya paparkan terkait modul 1.4.A.6 demonstrasi kontekstual terkait penerapan segitiga restitusi. Terima kasih dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak.